Andariani dengan NIM 2021008145 dari Prodi Manajemen kelas 1A4 mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, di sini saya sedang berada di tempat rumah pemilik UMKM yang akan saya observasi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah lihat tuh produk-produk yang dihasilkan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumbernya yang bernama Mbak. Siapa, Mbak? Perkenalkan, saya Rina dari Imogiri, pengrajin keris dan warangka. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Terlebih dahulu, apakah saya boleh mewawancarai Mbak terkait dengan kerajinan keris Ibu ini? Oh, boleh sekali, Mbak. Sejak kapan Ibu menekuni usaha kerajinan keris ini? Saya menekuni kerajinan ini, usaha ini sudah hampir 10 tahun. Karena memang dasarnya keluarga kami itu rata-rata pengrajin warangka, dan akhirnya saya pun mulai terjun dan itu sudah berjalan hampir 10 tahun. Oh, berarti sudah lama ya, Mbak? Lalu apa alasan Mbak membuka usaha kerajinan keris ini? Awalnya saya membuka kerajinan keris ini karena setiap kali saya ke tempat keluarga saya itu saya biasanya melihat proses dan akhirnya lama-lama tertarik, dan kemudian saya mulai membuka, mempromosikan, dan ternyata ada yang nyantol, dan akhirnya saya mencoba lagi dan ternyata mulai laris, dan ya sampai sekarang saya sampai bisa membesarkan usaha keris ini sampai sekarang, karena ya itu tadi berawal dari melihat tante saya dan saya tertarik, akhirnya mau menerjun di sini dan ya bisa bertahan sampai 10 tahun ini. Oh, begitu ya, Mbak. Terus dari manakah modal awal Mbak di dalam membangun usaha kerajinan keris tersebut? Modal awal saya itu karena kami dari keluarga pengrajin, jadi modalnya yang pertama itu biasanya saya mengambil di tempat tante saya dulu, nanti kalau sudah laku saya bayar. Nah, seperti itu, bermula seperti itu, akhirnya berputar modalnya, dan semakin lama semakin berkembang. Jadi modal awal saya seperti itu, Mbak. Jadi tidak langsung membeli barang dalam jumlah yang banyak, itu tidak, tapi saya mempromosikan itu lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA, dan akhirnya ada pembeli. Saya biasanya ngambil dulu di tempat tante saya, nanti kalau pembeli itu sudah bayar, saya baru bayar. Seperti itu akhirnya bisa berputar, dan mulai nambah stok, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak stok saya. Seperti itu. Oh, begitu ya, Mbak. Berarti pembelian ini juga bisa via online dan kadang ada yang datang ke rumah gitu ya, Mbak? Iya, saya juga melayani online lewat Shopee, lewat Facebook, ada yang hanya dari story WA, dan biasanya sebagian kami setor ke toko-toko pengrajin, karena ada khusus toko-toko pengrajin itu biasanya kami juga store di sana yang di luar kota. Tapi kami juga melayani perorangan yang dari Facebook, yang Instagram bisa menghubungi, yang hanya pesan satu pun kami juga melayani seperti itu. Nanti kita kirim via ekspedisi, tapi nanti lebih seringnya ke ekspedisi yang sering banyak dipakai sekarang ini. Lalu dalam sebulan Mbak memiliki penghasilan berapa ya, Bu, kira-kira? Penghasilannya kalau pas rame-rame itu lumayan, Mbak. Apalagi kalau toko-toko yang tadi sudah mulai pesan lagi, itu bisa sampai 8-10 juta per bulan, seperti itu. Lalu sekarang ini berapa karyawan yang bekerja pada usaha kerajinan keris ini, Mbak? Saya ada 3 karyawan. Itu kerjanya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3. Kalau kerjaan banyak sampai permintaan
ada permintaan yang harus cepat diselesaikan, itu bisa sampai jam 4 jam 5 karyawan saya, karena kan macam-macam Mbak yang harus dikerjakan seperti itu. Oh begitu. Di dalam pemasaran produk, apakah Ibu memiliki tips dan trik agar usaha Ibu tetap berjalan dengan lancar? Tipsnya hanya yang pertama, karena kita juga melayani online, jadi kita menjaga amanah, karena sekarang kan banyak usaha, banyak pengusaha online yang tidak menjaga kejujuran. Jadi untuk yang pertama itu kita menjaga amanah, kepercayaan customer. Yang kedua, kadang kalau customer itu membeli banyak, biasanya saya akan memberikan potongan harga atau bonus berupa barang, karena kan warangka itu kan nggak hanya warangka, ada sarungnya, ada pernak-perniknya, aksesoris seperti itu. Jadi kadang ketika ada customer yang membeli banyak, itu biasanya kita memberikan bonus seperti itu. Jadi bisa menarik customer untuk kembali lagi. Yang terus terutama itu kualitasnya dijaga, karena kan warangka itu kan ada yang pengerjaannya hanya cuma ngasal, tapi karena kita benar-benar menjaga kualitas itu, jadi agak mahal sedikit, tapi walaupun agak mahal, tapi customer biasanya membedakan barang yang bagus yang seperti apa, dan itu yang kita jaga, kualitasnya dan kepercayaan customer. Itu aja Mbak. Oh iya, Ibu bisa jelasin proses pembuatannya Bu? Itu awalnya itu kan dari kayu Mbak, itu kayunya macam-macam, ada sono keling, nama kayunya ya, ada cendana, ada gaharu, ada kayu timo, ada kayu kantil, bintaus, banyak itu Mbak macamnya, kayu-kayu macam-macam ya Bu? Iya, macam-macam. Jadi nanti harga juga itu tergantung dari kayunya juga Mbak. Nah itu kan dari kayu nanti akan diproses jadi warangka itu. Nah setelah jadi warangka itu nggak hanya langsung jadi seperti itu, tidak Mbak. Jadi harus finishing dulu, harus diamplas dulu, sampai halus, terus harus dibuatin, ada yang namanya gandarnya itu benar-benar dirapikan, terus di bagian warangkanya nanti harus dipelitur lagi biar terlihat bagus. Nanti ada yang peliturannya minta yang warna hitam, ada yang minta agak kecoklatan, ada yang minta warna bening seperti itu. Jadi nanti dari kayunya juga bisa menyesuaikan peliturannya seperti itu Mbak. Tapi untuk memperhalus itu biasanya diamplas dulu seperti itu. Begitu ya Bu. Apakah dampak pandemi ini mempengaruhi penurunan penjualan keris Ibu? Kalau mempengaruhi jelas berpengaruh, karena kita tahu kan hampir semua pengusaha, usaha-usaha apapun di Indonesia ini sejak pandemi kan semuanya berdampak, termasuk saya juga itu kan berdampak Mbak, karena toko-toko yang biasanya ramai didatangi itu jadi agak menurun karena ada PPKM dan lain-lain kan, jadi agak menurun, sehingga selama pandemi itu penghasilan juga agak menurun. Cuman alhamdulillah karena kita juga melayani online, yang membantu itu malah dari yang online seperti itu. Oh jadi begitu ya Bu prosesnya? Iya Mbak, seperti itu. Nah, Ibu, berhubung video ini yang kami buat untuk keperluan tugas agar nantinya kami juga bisa mencontoh Ibu, mohon kami berikan motivasi atau sebuah cara Ibu agar kami mahasiswa mampu atau bisa memulai bisnis Ibu. Saran dan motivasi saya sebenarnya hampir sama untuk semua jenis usaha Mbak. Jadi bukan cuma hanya usaha warangka seperti ini. Jadi intinya harus telaten dan menjaga kepercayaan customer. Itu aja sih untuk tetap bisa meningkatkan
pembelian customer, untuk tetap menjaga hubungan baik dengan customer, yang pertama itu ya kepercayaan. Tapi kalau untuk memotivasi mbaknya, ya semuanya harus dilakukan dengan telaten dan benar-benar harus bekerja keras lah, intinya seperti itu. Karena bukan hanya di usaha yang seperti ini, hampir semua usaha pun sama sebenarnya untuk motivasinya, seperti itu. Baiklah Bu, sementara cukup sekian dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Oh iya, sama-sama. Semoga saja usaha yang Ibu kembangkan sekarang ini bertambah sukses. Amin. Amin, amin, amin. Saya mohon pamit dulu ya Bu. Ya, silahkan Mbak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, dalam saya berwawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.